Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memperbaiki mixer Yamaha MG206C, dimana kerusakannya yaitu pada beberapa channel ada yang mati dan suaranya ada yang sember. Mari sama-sama kita mulai. Karena untuk bagian boxnya, baut dan murnya sudah dibuka oleh yang punya. Di sini saya hanya tinggal membuka untuk bagian atasnya saja. Dan untuk membuka bagian mesinnya, di sini banyak sekali untuk kunci-kunci PCB. Jadi kita hati-hati di sini di bagian kiri dan kanan banyak kunci yang harus kita buka. Jadi kita mesti pelan-pelan. Dan untuk bagian bawahnya di sini ada pengikat untuk kabel, ada 2 biji. Jadi kita harus hati-hati untuk membukanya. Dan selanjutnya kita buka dahulu untuk kabel tegangan yang terhubung dengan power supply. Di sini ada 2 soket, kita buka dahulu untuk lebih mudahnya kita mengatur posisi untuk memperbaikinya. Dan untuk ganjalnya di sini saya sarankan memakai semacam busa atau barang yang sedikit empuk, agar nanti pas kita rubah untuk posisi PCB ini akan tetap aman untuk potensio dan spare part yang lain yang ada di bagian bawah. Dan kalau memang sudah siap, kita pasangkan kembali untuk pinnya, yaitu soket-soket bagian yang terhubung dengan power supply. Karena di sini untuk kabelnya sangat pendek sekali. Di sini kita akan memperbaikinya dalam keadaan miring atau dalam keadaan berdiri posisi miring. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan untuk melihat video sebelumnya silakan tekan kosasi C, tekan video. Dan untuk melihat video selanjutnya silakan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Dan kita siapkan untuk bagian adaptornya atau trafonya. Langsung saja kita masukkan, nantinya kita akan lebih mudah untuk mengetesnya. Dan bagian amplifiernya juga kita masukkan ke salah satu output, boleh ke AUX atau ke bagian grup atau ke bagian yang lain. Karena di sini untuk PCB-nya memakai kabel atau sambungan, di sini kita buat ganjalan agar PCB yang satu dengan yang satu lagi tetap aman dan tidak ada korsleting. Jadi kita buat ganjalan dari busa juga. Sebelum kita mulai untuk memperbaikinya, di sini kita akan mengetesnya dahulu channel mana saja yang mengalami kerusakan. Di sini untuk kerusakannya yaitu channel 9 mati, channel 10 hidup, channel 11 suaranya rebek, dan 12 mati total. Di sini untuk lebih mempermudahnya kita harus membuat ciri channel mana saja yang akan kita servis yang posisi rusak. Karena saya sendiri kadang-kadang suka lupa kalau sudah melihat jalur hampir sama, jadi kita harus membuat ciri channel mana saja yang dalam keadaan rusak. Untuk memeriksa kerusakan di sini boleh dari bagian bawah, bagian master. Kita cek satu-satu. Di sini akan ketahuan apakah kerusakan ada di bagian bawah atau di bagian atas. Dan kalau memang bagian bawah ada signalnya, berarti di sini kerusakan bukan di bagian bawah yaitu bagian master, tapi kemungkinan besar di posisi atas yaitu bagian gain. Dalam memperbaiki mixer di sini kita tidak perlu
bingung karena yang harus kita perhatikan yaitu per satu channelnya yang memang keadaan rusak. Jadi kita urut saja dari bagian bawah sampai atas. Ini masing-masing mempunyai jalur dan IC-nya juga terpisah. Jadi kita hanya ingat di posisi channel berapa yang dalam keadaan rusak yang akan kita perbaiki. Dan untuk IC-nya juga di sini terpisah, dan mungkin untuk bagian gayanya saja yang menyatu, yaitu dua channel memakai satu IC. Tapi untuk bagian bawahnya ini masing-masing, yaitu untuk bagian equalizernya, high, mid, dan low-nya. Selanjutnya kita urut dari bagian atas yang posisi mati, dan bisa seperti ini dipegang, dan nanti akan ketahuan dimana mentok atau berhenti suaranya atau signalnya. Seperti ini mentok di posisi IC, di bagian IC ini memakai dua IC untuk 4 channel, yaitu channel 9, 10, 11, dan 12. Dan untuk bagian IC kiri dan kanan yaitu sebelah-sebelah. Jadi untuk satu IC ini memakai 2 channel. Jadi jika salah satunya ada yang mati, bagian ini ada yang tidak benar, atau kemungkinan IC-nya memang dalam keadaan rusak. Dan untuk memastikan, di sini IC ini memakai nomor 072B jenis JRC, dan kita akan menggantinya dahulu karena pada channel 11 dan 12 mengalami kerusakan dua, yaitu yang satu suaranya sember atau ngerebek, yang satu mati total. Dan pertama kita sediakan yaitu blok, kita beri sedikit untuk siung kaca airnya yaitu blok. Dan selanjutnya dalam mengangkat IC kita beri timah dahulu agar sedikit banyak di bagian kaki-kaki IC, agar kaki IC nya dapat lebih mudah untuk copot dan lensnya tidak rusak. Sambil kita panaskan, kita congkel sedikit IC nya, dan pelan-pelan kita panaskan dan kita congkel sedikit. Untuk bagian ini kita mesti hati-hati, jangan sampai nanti lensnya atau jalurnya rusak. Jadi yang kita korbankan yaitu IC yang kita buka, jadi jangan sampai jalurnya rusak. Dan setelah IC kita angkat, kita tambahkan sedikit plugnya agar timahnya rapi kembali dan agar tidak berceceran ke kaki yang lain. Dan kita rapikan untuk kaki-kakinya, jangan sampai timahnya menempel dengan kaki yang lain. Dan kita periksa dahulu, jangan sampai lensnya rusak dan timahnya ada yang menempel dengan kaki yang lain. Dan dalam pemasangannya di sini kita tinggal menyamakan dengan posisi IC yang lain, karena di sini rata semua untuk posisinya, yaitu untuk kaki satu atau pin satunya itu ada tandanya, ada lubang sedikit. Untuk serinya di sini 072 jenis JRC. Baiklah, kita akan mulai untuk memasangkan IC-nya. Dalam pemasangannya di sini kita buat persis seperti yang semula, yaitu kaki-kakinya jangan sampai ada yang meleset. Dan jika posisi sudah pas, kita panaskan 1 atau 2 kaki agar menempel dengan jalur. Untuk memastikannya, di sini boleh kita memakai kaca pembesar agar benar-benar timah tidak ada yang menempel kaki satu dengan kaki yang lain. Dan kita solder kembali yang sebelah kiri dan sebelah kanan juga kita rapikan. Dan jika takut kita ada yang meleset untuk solderannya,
kita tambahkan plugnya sedikit lagi agar timah benar-benar menempel pada posisinya dan tidak terhubung dengan kaki satu dengan kaki yang lain. Dan kita periksa kembali apakah kaki IC benar-benar menempel dan jalurnya tidak ada yang terhubung kaki satu dengan kaki yang lain. Kita cek lagi untuk signalnya, dan ini masih belum berubah. Kita akan cek kembali. Karena IC sudah kita ganti dan hasilnya masih sama, kita akan coba cek secara manual satu-satu bagian tegangan yang mengiringi. Caranya di sini kita samakan saja untuk tegangannya. Jadi untuk di bagian pertengahan dua kaki IC kiri dan kanan itu voltasenya tidak akan besar. Jadi kalau memang besar dua kaki di tengah IC kiri dan kanan itu kemungkinan besar resistornya ada yang rusak. Kita ambil contoh channel yang sudah normal atau yang masih hidup. Kita samakan saja untuk tegangan per satu kaki IC nya dengan IC yang masih normal yang hidup. Nanti akan ketahuan jalur mana saja untuk resistornya yang mengalami kerusakan. Karena biasanya kalau memang IC nya sudah kita ganti tapi masih ada masalah, ini biasanya di bagian resistor. Mula kita ambil contoh yang paling atas. Di sini kita lihat belum 1 volt, dan yang kedua kita cek ini 3, dan sekarang IC nya yang sudah kita ganti kita cek, dan bisa kita lihat di sini untuk IC ini yang kita ganti tegangannya ada 13 volt, sedangkan yang lain di bawah ada yang cuman 3 volt dan ada juga yang 0,1 volt atau di bawah 1 volt. Jadi kita samakan saja untuk tegangan per satu kaki IC, kita samakan dengan yang masih normal. Nanti akan ketahuan kerusakan pada resistor. Cara ini adalah cara yang paling aman karena berbeda dengan resistor yang ukurannya besar. Makanya di sini kita harus mengukur tegangan. Seperti ini untuk bagian IC-nya ada yang bermasalah. Jadi di bagian kakinya mungkin resistornya ada yang rusak. Dan kita cek resistornya memakai berapa. Dan di sini saya lihat ukurannya memakai 27K atau 273. Bisa sobat perhatikan kaki IC dan resistornya. Saya akan tunjukkan. Di sini di bagian tengah kaki 2 IC yang bagian tengah ada resistor 273. Untuk ukuran beda IC mungkin beda untuk resistornya, tapi kebanyakan di sini memang sering mengalami kerusakan. Langsung saja kita akan copot untuk resistornya. Pertama kita beri timah dahulu untuk resistornya yang akan kita copot atau kita angkat. Sedikit saja, jangan sampai menyatu dengan jalur yang lain. Untuk mengangkat resistor di sini kita hati-hati karena ini sangat-sangat kecil sekali. Jadi kita beri timah sedikit dan kita panaskan dan kita congkel. Dan ini sudah kita buka. Ini ukurannya yaitu 273. Dalam pemasangannya mungkin kita harus teliti sekali, jangan sampai mata solder kita terkena dengan jalur yang lain atau line yang lain. Karena di sini untuk line-nya atau jalurnya sangat berdekatan.
Jadi yang menyebabkan channel bisa mati yaitu di bagian IC. Selain dari IC dan resistor ini yang sering ada kerusakan. Dan kita akan cek untuk tegangannya. Sebelumnya ini adalah 13 volt. Dan kita lihat di sini ada 3,23. Dan pada kerusakan seperti ini biasanya bisa disebabkan dari IC yang sudah korslet atau dari resistor yang putus. Jadi ada dua kemungkinan. Untuk lebih mudahnya kita bisa cek satu-satu IC dan kita samakan untuk tegangannya. Untuk nomor 13 sudah hidup kembali dan 12 masih besar suaranya dan ngeprek. Dan kita akan pindah dahulu untuk membuka atau mengecek di bagian nomor 9. Ini adalah jalur nomor 9 yang mati dan nomor 10-nya hidup. Baiklah, kita akan mengangkat bagian nomor 9. Di sini saya kira untuk resistornya mengalami kerusakan yaitu putus. Untuk nomornya di sini atau ukurannya yaitu 273. Kita angkat. Dan di sini ada satu yang saya temukan. Jadi kalau memang ingin buru-buru kita mesti cari yang second, bekas-bekas barang elektronik yang kemungkinan masih bisa kita pakai dan ukurannya sama. Dan langsung saja kita akan menggantinya. Kita luruskan dahulu dan kita solder salah satu kakinya agar bisa menempel. Dan kita akan lihat ini adalah resistor yang saya ganti yaitu ukurannya 273. Dan untuk channel 12 di sini sudah bisa hidup, 9 juga sudah hidup, dan yang tinggal adalah channel nomor 11. Dan selanjutnya kita akan memeriksa yaitu channel yang ke-11. Di sini yaitu suaranya yang rebek, yang sember atau serak. Di sini kita akan angkat untuk dua resistornya yang di bagian tengah, di posisi kaki tengah. Ini ukurannya 273 dan ini 273. Jadi kita ganti semua untuk dua resistor ini. Untuk mencopotnya di sini kita beri timah dahulu sedikit. Dan kita congkel dan kita panaskan. Sebelum resistor yang kita pasangkan kita beri plug dahulu, dan ini resistornya 273. Dan jika sobat agak susah untuk mendapatkan resistor yang kecil, di sini saya ambil dari bekas mesin TV. Kita pasangkan, hati-hati jangan sampai solder kita menempel dengan line yang lain atau jalur yang lain atau atau resistor yang ada di sampingnya. Di sini kita kekurangan spare part satu lagi resistor, dan kita akan suruh untuk yang punyanya itu Bapak Ocin agar mencari spare part yang belum lengkap. Oh, bisa kiri kanan Pak Ocin ya? Tahu ini kendalanya sih kayaknya over input. Itu ya. Iya. Yang susahnya ini spare part ini. Spare part ya Bang. Iya. Ayolah kita cari lagi, kita lanjut cari lagi. Ini yang punyanya ini Bos Ocin ini.
Udah masuk. Nih, segede gini. Ada. Semuanya. Halo guys. Baiklah, kita akan menggantinya. Ini spare part yang sudah ada, resistornya. Dan kita akan pasang satu lagi, ini yang terakhir. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi. Kita akan cek tegangannya. Bisa sobat lihat, ini tegangannya sudah menurun dan saya anggap sudah normal. Dan alhamdulillah sekarang channelnya sudah hidup semua. Dan nomor 11 yang tadinya ngeprek atau ngerebek, ini sudah normal kembali. Gimana nih? Mantep Pak. Cuman ya begitu Pak, alatnya susah nyarinya. Saya mesti harus ke bengkel TV dulu ini nyari-nyari step begini. Habis kita kalau pesan lama Pak. Bapak nyuruh saya online. Saya orangnya maunya buru-buru aja. Gimana caranya biar bisa hidup cepet-cepet ini? Ya saya ke bengkel TV coba cari yang spare part resistor yang Bapak minta itu. Ada juga yang ukuran resistornya 273 itu SMD. Memang agak susah itu. Cuman begitu bikin pusing, tapi kalau sekali jadi mantap. Mantap. Untungnya ada ini alatnya. Saya jadi bisa pakai buat besok Pak. Itu yang bikin nggak apa-apa. Yang dikit nggak apa-apa. Yang penting bisa. Jadi kalau kita cari di TV bekas ya Pak. Iya. Cari TV bekas. Carinya yang merek Sanyo Pak nih. Saya cari di bengkel TV katanya nggak ada. Saya penasaran. Saya cari lagi ternyata ada merek Sanyo. Ada banyak malah untuk SMD ukuran 273 ini. Si kecil. Kalau kita online lama juga. Online lama Pak. Saya pengennya buat besok ini. Untung bisa ini. Mantap. Oke, sip. Warna mah bagian spider mah. Bayangnya pertama bisa potensial. Nah, namun naik masalah ini berarti si tiket bungkus ini bungkus. Bungkus. Untuk awang-awang yang itu kan apa? Montir tambal. Jadi ini pas pemasangan sih sebenarnya sih ini pakai baut ini cuman udah diambil. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum.